Salam damai Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Senin 21 September 2020, Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil. Kita bersama akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan hari ini bersama dengan saya, Agatha Katristanti, dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur buat hari baru di pekan ini. Buka hati kami untuk dapat mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat datang kepadamu dengan segala kelemahan kami, supaya melalui perjumpaan dengan-Mu kami Kau pulihkan untuk menjadi berkat. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil seorang yang bernama Matius untuk dijadikan sebagai murid-Nya. Matius dipanggil untuk dipulihkan, menjadi murid Kristus, bahkan menjadi penulis Injil. Dari kisah ini kiranya ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, tentang pandangan Yesus. Yesus memandang Matius bukan dari latar belakangnya, tetapi Yesus melihat Matius yang membutuhkan pertolongan dan belas kasih darinya. Yesus memandang setiap orang berdosa dengan mata hati, dengan penuh belas kasihan,
bukan dengan mata untuk menghakimi, bukan pula dengan mata manusiawi. Yesus memandang setiap manusia dengan mata kasih Allah. Bagi diri kita, apakah kita juga bisa memandang saudara-saudari kita sesama kita dengan cara pandang Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita masih menjadi hakim bagi saudara-saudari kita? Yang kedua, tentang penerimaan Yesus. Tuhan Yesus menerima Matius apa adanya. Dia diterima Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sama halnya dengan kita. Penerimaan Tuhan atas diri kita juga sedemikian luar biasa. Tuhan menerima kita dengan segala latar belakang kita. Justru dengan penerimaan yang sedemikian itu membuat kita rindu untuk dipulihkan. Yesus menerima kita dengan segala kelemahan. Apabila kita mau menjawab panggilannya dan datang kepadanya. Penghargaan sebagai manusia yang tertinggi bukan karena penerimaan dari manusia, tetapi penghargaan tertinggi adalah penerimaan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah tentang panggilan Yesus dan jawaban Matius. Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Panggilan Yesus terhadap Matius begitu sangat kuat. Pengaruhnya terhadap Matius begitu luar biasa. Yang mana akhirnya Matius menjawab atas panggilan Tuhan Yesus. Jawaban Matius membawa kepada suatu perjumpaan dengan Kristus. Melalui perjumpaan itu, Matius dipulihkan untuk menjadi berkat dan pembawa kabar kasih Kristus. Pada saat ini kita pun memperoleh kesempatan untuk dipulihkan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya sekedar ibadah dan persembahan. Hal itu memang penting, tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita tergerak untuk berbelas kasih dan menjadi berkat bagi orang lain. Kasih menjadi penggerak dan pendorong kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, biarlah melalui sabda-Mu yang membuat kami semakin menyadari akan hakikat kehadiran-Mu, agar beroleh hikmat dan belas kasih-Mu. Mampukan kami untuk terus berdiri dan mengikut Engkau, menjadi pembawa kabar sukacita-Mu dan berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.